Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 4, yaitu mengenai menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Dari pembelajaran ini diharapkan nanti setelah kalian belajar ini, diharapkan kalian bisa mengetahui tentang ciri-ciri virus, bentuk virus, maupun cara hidup virus. Sebelumnya, kalian pernah mengetahui bahwa di daerah kalian biasanya itu banyak orang yang terkena penyakit flu atau kadang juga terkena penyakit polio. Nah, apakah penyebabnya itu? Terus pada saat sekarang ini, pada masa pandemi COVID-19, juga apakah penyebabnya itu? Penyebabnya adalah virus. Marilah kita pelajari tentang virus. Yang pertama adalah tentang ciri-ciri virus. Virus itu berukuran kecil, yaitu ukuran tubuhnya rata-rata antara 0,02 sampai 0,3 milimikron dan paling besar berukuran 200 nanomikron. Virus tubuhnya bervariasi, bentuknya bervariasi, yaitu ada yang persegi banyak, ada yang huruf T, batang, dan ada yang oval. Bentuk virus ditentukan oleh bentuk kapsid atau selubung protein pada asam nukleatnya. Virus bisa dikatakan sebagai makhluk tak hidup dan bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Dikatakan sebagai makhluk tak hidup karena virus dapat dikristalkan dan tidak mempunyai protoplasma. Dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus memiliki DNA atau RNA dan dapat bereplikasi atau berkembang biak pada makhluk hidup. Virus memiliki struktur yang sangat sederhana. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA atau RNA yang dikelilingi oleh suatu protein pelindung yang disebut dengan kapsid. Kapsid ini dibangun oleh subunit-subunit yang identik satu sama lain yang disebut dengan kapsomer. Bentuk virus bermacam-macam, yaitu ada yang berbentuk seperti huruf T, ada yang bentuk oval, ada yang bulat, dan yang berbentuk seperti huruf T itu disebut juga dengan bakteriofag. Pada bakteriofag itu bagiannya terdiri atas kepala, ada selubung, dan ada ekornya. Kepalanya berbentuk heksagonal, terdiri dari kapsomer yang mengelilingi DNA-nya. Satu unit protein yang menyusun kapsid disebut dengan kapsomer. Serabut ekor atau selubung ekornya berfungsi sebagai penginfeksi, yaitu untuk memasukkan DNA atau RNA-nya nanti ke dalam tubuh inangnya. Serabut-serabut ekor terdapat di dasar selubung ekor dan berfungsi sebagai penerima rangsang. Sekarang kita akan pelajari dengan cara hidup virus. Virus tidak dapat berdiri sendiri atau hidup bebas di alam. Jadi virus itu hidupnya secara parasit pada bakteri, tumbuhan, hewan, maupun manusia. Yang pertama, virus yang menginfeksi pada bakteri.
Tidak ada satupun bakteri yang tidak mengandung virus. Virus yang menginfeksi bakteri adalah disebut dengan bakteriofag. Bakteriofag dapat berkembang cepat sehingga dalam waktu yang singkat dapat menghancurkan sejumlah bakteri. Bakteriofag memiliki inti asam nukleat berbentuk DNA ganda berpilin atau tunggal berpilin atau RNA rantai tunggal. Contoh bakteriofag adalah bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli ini diserang oleh virus. Jadi virusnya disebut dengan bakteriofag. Kedua, virus yang menginfeksi pada tumbuh-tumbuhan. Sebagian besar penyakit pada tumbuhan disebabkan oleh virus. Serangan virus ini dapat mengakibatkan kerugian secara ekonomi yang sangat besar. Misalnya virus yang menyerang pada tanaman kentang, tanaman tembakau. Bahan genetik dari virus tumbuh-tumbuhan adalah RNA. Virus ini dapat memasuki bagian dalam sel secara aktif atau dapat melalui cedera. Misalnya cedera akibat gosokan pada daun. Jadi kalau misalnya ada bagian tubuh yang luka, tubuh tumbuhan yang luka, maka virus bisa masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Virus ditularkan secara kontak langsung atau melalui vektor. Sejumlah besar virus dapat juga ditularkan melalui serangga. Virus dapat menginfeksi tumbuhan setelah terjadi masa inkubasi di dalam serangga. Sementara itu, virus yang tidak persisten dapat ditularkan melalui gigitan serangga secara langsung. Yang ketiga, virus yang patogen pada hewan. Bahan genetik virus hewan adalah berupa DNA ganda berpilin atau RNA polinukleida tunggal. Virus yang dapat yang menempel pada hewan, yang menyebabkan penyakit pada hewan, itu bisa menimbulkan penyakit rabies atau anjing gila yang bisa menyerang pada anjing, kucing, monyet, atau kera. Penyakit sampar pada ayam, Ebola pada kera, dan penyakit kuku pada ternak. Virus ini dapat ditularkan secara langsung atau melalui perantara serangga. Selain itu, virus juga dapat diperbanyak dengan kultur jaringan yang bisa dilakukan di dalam laboratorium. Yang keempat adalah virus yang menyerang manusia. Virus yang menyerang manusia antara lain adalah virus cacar air, virus cacar, campak, influenza, polio, hepatitis, demam berdarah, virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Pada manusia, virus dapat ditularkan secara kontak langsung maupun tidak langsung. Influenza dan cacar dapat ditularkan secara kontak langsung ataupun lewat udara. Hepatitis dan polio dapat ditularkan melalui air sumur yang tercemar atau sendok atau piring bekas penderita penyakit hepatitis atau polio. Demam berdarah bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sementara itu, virus HIV/AIDS dapat ditularkan melalui jarum suntik, air ludah, transfusi darah, air susu, plasenta ibu hamil pada janinnya, hubungan kelamin, serta cairan vagina dan sperma. Jadi itu saya ulangi lagi bahwa ciri-ciri virus itu ukuran tubuhnya rata-rata antara 0,02 sampai 0,3 mm. Terdiri atas
DNA dan RNA. Bentuk tubuhnya bervariasi, bisa dikatakan sebagai makhluk hidup dan bisa dikatakan sebagai makhluk tak hidup. Dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus memiliki DNA atau RNA dan dapat berkembang biak pada makhluk hidup. Dikatakan sebagai makhluk tak hidup karena virus dapat dikristalkan dan tidak memiliki protoplasma. Bentuk-bentuk virus juga bermacam-macam, ada yang berbentuk oval, batang, huruf T, ada juga yang berbentuk bulat. Kalau seperti bentuk virus polio itu adalah bentuk bulat. Itu. Terus untuk cara hidupnya itu virus menempel atau menginfeksi pada makhluk hidup yaitu pada hewan, manusia maupun tumbuhan. Saya kira pertemuan kali ini cukup, dilanjutkan besok tentang replikasi virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.